Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Yamaha Alpha Ankle. Nah, ini ankle ya, belum ada double starternya. Dimana kondisi permasalahan motor ini kita dituntut oleh beliau yang punya motor ini suruh merubah menjadi double starter. Nah, PR-nya di sini one way seset. Nanti kita akan pasang di sini. Tempatnya di sini belum ada ya. Intinya kita bikin dari awal. Kita kumpulkan barang-barangnya dulu. Oke, kita lanjut pembahasan. Ini Yamaha Alpha Ankle. Kita akan membuat double starter. Nah, kita akan memulai dulu di bagian penahan seal dulu. Penahan seal bandul di sini nanti seset sama one way. Nah, di sini ada sudah tempatnya 3 biji atau tempat penahan seal bandul dan one way. Kita akan senai, kita bor, kita buat drat 10, 3 titik dulu kita bikin. Kita bor, kita senai, bikin drat 10. Karena daripada mengganti kalter, sebenarnya mengganti kalter ini lebih bisa dibilang tinggal masang gitu ya. Cuman kita bisa dibilang mencari yang efisien biaya. Untuk menghemat biaya, kita membuat perlahan dari dudukan one way, dudukan as sampai gigi perantara sama double dinamo. Kita akan membuat dari nol. Sebenarnya ini akan agak sedikit rumit daripada mengganti kalter, karena kalau mengganti kalter yang double starter sebenarnya praktis, tinggal masang tanpa mengubah dan intinya tinggal masang. Cuman sekali lagi kita untuk lebih efisien biaya, untuk menghemat biaya, karena nanti membuat starter beda sama memperbaiki. Karena kalau memperbaiki, ini bahannya sudah ada, one way, double dinamo, gigi perantara dan lain sebagainya. Ini sudah ada, tinggal memperbaiki apa yang rusak. Misalnya dinamo macet atau one way yang sudah nggak loss atau nggak jalan lagi, ini memperbaiki. Nah, ini lain. Kalau yang double ini membuat, jadi lain sama memperbaiki. Kalau memperbaiki bisa dibilang lebih mudah, barangnya ada, walaupun rusak itu ada. Tapi kalau membuat, ya namanya membuat itu ya dari nol, nggak ada bahan, kita kumpulkan satu persatu dari one way, gigi perantara, dinamo dan lain sebagainya. Dan tempatnya seperti ini, kita nyenai satu persatu. Dari dudukan baut, habis itu nanti lanjut ke bagian dudukan baut di tempat untuk gigi perantara starter, lanjut ke lubang dinamo. Nah, ini membuat semua dari awal membuat. Ya, inilah cita rasanya seorang bengkel, atau bisa dibilang tantangannya seorang bengkel, membuat dari nol dinamo, sekaligus juga tantangan, bisa dibilang juga sekaligus juga bisa dibilang tekanan, tuntutan seorang bengkel untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. Tanggung jawab untuk menyelesaikan starter. Mudah-mudahan nggak ada permasalahan, karena sekali lagi tantangan untuk mengumpulkan bahan, nanti mengefisien biaya dan lain sebagainya, itu akan lebih menantang. Bisa dibilang akan lebih gimana ya, nanti selesai nggak ya istilahnya,
gimana nanti efisiennya biaya berapa ya gitu. Itu adalah suatu tuntutan, tantangan seorang bengkel daripada memperbaiki. Nah, rata-rata seorang mekanik, seorang bengkel pasti akan suka tantangan. Kalau sudah nggak mau ngambil tantangan, maunya enak, bisa dibilang memperbaiki tinggal masang plug, rusak ini tinggal ganti masang plug. Nah, itu bukan seorang bengkel menurut kita, itu versi kita. Karena seorang bengkel, versi kita, sekali lagi versi kita, itu harus siap menerima tantangan, harus siap menerima segala keluhan dari seorang pasien, harus siap menerima apapun itu, ejekan, gejolokan, apa segala macam, yang intinya mereka itu berhak untuk, loh kok kurang ini, loh kok masih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita sebagai bengkel, kita sebagai dokternya motor, paling tidak kita harus selalu siap. Jangan selalu menerima bisa dibilang cari enaknya, apa-apa ganti plug, apa-apa ganti plug. Jadi ibaratnya kayak anak kecil pun bisa. Kelebihan seorang mekanik itu harus siap dengan tantangan, harus siap dengan setiap hari itu harus siap dengan segala problem kerusakan mesin atau keruwetan atau permasalahan ini itu harus selalu siap. Itulah cita rasanya seorang mekanik, cita rasanya seorang bengkel. Seruwet apapun kerjaan seperti ini, seruwet apapun, sejelimet apapun kerjaan, kita harus siap. Karena sebelum kita terjun, versi kita ya sekali lagi, sebelum kita terjun ke bengkel, kita sudah membekali diri kita bahwa apapun resikonya, selama ini masih dunia bengkel, kita akan selalu siap. Nah, seperti itu. Jadi sedikit celometan tentang gregetnya seorang bengkel, cita rasanya seorang bengkel itu nggak sekedar ganti, tapi bisa dibilang seperti ini, keruwetan seperti ini kalau nanti berhasil, itu bukan semata-mata kita dapat, bisa dibilang cuan gitu kan. Memang cuan itu yang kita cari ya, tapi nomor satu, seorang bengkel itu kepuasan tersendiri menyelesaikan suatu permasalahan atau tantangan yang kita hadapi tentang mesin ya. Jadi nomor satu, selesai kerjaan yang kita hadapi, sejelimetnya apapun, dicari nggak ketemu ini itu segala sudah ibaratnya sudah sampai titik akhir. Nah, ujung-ujungnya ketemu, berhasil. Nah, itulah cita rasanya seorang bengkel. Itu di situ versi kita. Sekali lagi versi kita adalah mencapai titik keberhasilan di mana kita menghadapi suatu tantangan, menghadapi suatu permasalahan bengkel, menghadapi pasien yang ya namanya khalayak umum, pasti perbedaan sifat dan lain sebagainya, menghadapi tuntutan apa segala macam. Intinya semua itu kita tampung dan kita jawab semua. Setelah kita selesai, kita menghadapi berbagai keruwetan mesin, habis itu kita selesai menghadapi beliau yang punya motor yang ini, nah tapi akhirnya selesai. Nah, itulah di situ cita rasanya, kembali lagi cita rasa seorang bengkel mekanik itu di situ menurut kita. Oke, kita kembali ke Alpha Ankle. Kita sulap menjadi Superman, yaitu menjadi double starter. Kita pasang one way sekali lagi kita senai dulu menjadi baut 10-an. Nah, ini ada 3 biji. Habis itu kita tes baut 10-an dulu. Kalau udah selesai, baru kita pasang plat penahan seal as krek atau as bandul.
Oke, untuk teman-teman bengkel, silahkan ikut nimbrung. Sekiranya yang mungkin ada yang nggak cocok, silahkan masuk di sini. Silahkan komen-komen. Nanti monggo kita selalu terbuka, kasih kita masukan, kasih kita pendapat, kita selalu terbuka. Kalau sekiranya ada yang nggak cocok mau diusul, monggo silahkan. Intinya kita membuat starter dari Yamaha Alpha Ankle yang belum ada starternya dari pabrik, kita disuruh membuat dari nol. Ya mudah-mudahan nanti berhasil dan nggak ada masalah. Untuk video ini mungkin tahap proses pembuatan ya. Mungkin kalau misalnya belum selesai, nanti kita akan membuat video kelanjutannya bagaimana hasilnya. Dan sekali lagi ini adalah kerjaan rumit. Kita nggak bisa selesai dalam satu video. Kita proses satu persatu, step by stepnya, masang dari one way, gigi perantara, dinamo dan lain sebagainya. Nanti kemungkinan kita akan membuat dua sesi ya. Ini dari sesi pertama atau part pertama, lanjutan ini yang bagian proses pembuatan dari nol dulu ya. Habis itu nanti insya Allah video yang kedua adalah penyelesaian dan hasilnya bagaimana. Nanti sekiranya yang mungkin teman-teman yang punya Alpha di rumah atau sekiranya pengen membuat seperti ini, ada unek-unek lah, mungkin Alpha aku pengen tak bikin seperti itu misalnya gitu kan, silahkan ikut nimbrung di sini, ikut nanya-nanya bagaimana mas caranya atau biayanya berapa atau efisiennya bla 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 dan bla. Mudah-mudahan kita bisa sedikit membantu teman-teman. Pengalaman kita sedikit berbagi pengalaman, jadi bukan menggurui, tapi kita juga sedikit berbagi pengalaman tentang membuat starter di Yamaha Alpha Ankle. Nah mungkin ada teman-teman yang sudah mempraktekkan sendiri di rumah atau teman bengkel yang sudah berhasil, hasilnya bagaimana, silahkan ikut nimbrung di sini, kita selalu terbuka. Kalau untuk bahan kita sudah kalkulasi kemarin ya, dari one way, terus gigi perantara, dinamo, aki, bendik starter, otomatis starter, habis itu tombolnya bagaimana sudah kita kompliti semua alatnya. Walaupun ada yang memang salah satu barang sulit dicari, tapi kita sudah mengumpulkan, kita sudah eksekusinya tinggal di sini. Nanti bagaimana hasilnya, mudah-mudahan bagus. Untuk hasil sekali lagi kita video berikutnya, video sesi berikutnya. Dan mungkin ada yang teman-teman berpikir daripada ribet-ribet mending ganti kalter aja mas gitu kan, mungkin. Nah tapi sekali lagi sudah kita jelaskan di awal bahwa kenapa kita nggak ganti kalter yang lebih cepat gaweannya, itu untuk menghemat biaya. Karena sekali lagi analisa kita kalau membuat atau mengganti kalter, yang pasti harus turun mesin, belah mesin. Habis itu kita cari kalter biayanya berapa. Habis itu nanti kita cari one way. Habis itu kan namanya kalter pasti kosongan, rata-rata kosongan. Kalaupun ada yang menjual kalter sudah lengkap sama giginya, itu pasti juga mahal harganya. Sedangkan kita dituntut untuk bisa dibilang beliau yang punya motor pengennya agak efisien biaya. Namun sekali lagi tergantung, kalau beliau yang punya motor maunya ganti kalter dan biayanya siap juga, kita malah seneng gitu kan, lebih praktis juga, nggak begitu menguras otak untuk bagaimana mengatur ini bla dan sebagainya. Namun beliaunya juga pengen praktis, jadi ya mau nggak mau kita harus seperti ini. Jadi menyenai, ngebor dulu, nyenai satu persatu, masang, nanti kalau giginya nggak pas kita lepas lagi, kita center lagi. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi kita sekali lagi nggak bisa langsung plug pasang gitu, nggak bisa. Jadi presisinya juga ya memang nggak mungkin bisa standar pabrik sih ya, cuman paling tidak mendekati. Hasilnya mudah-mudahan nggak mengecewakan, karena sekali lagi
starter ini kalau seandainya ada kemiringan sedikit di bagian dinamo, pasti tenaganya berat, dinamonya nggak kuat mutar. Habis itu intinya starternya kurang los. Oke, kita sudah bagian ini ya, bagian BG1W. Nah ini kita lanjut, sudah selesai, tinggal ngebor bagian lubang dinamo. Lubang dinamo ini adalah settingan terakhir, tempat untuk memasukkan dinamo dari belakang sana, nanti ketemu baut di sini. Nah kita bor dulu, habis itu nanti kita pakai borcun. Kita membuat lubang dulu sementara, kita borcun nanti ngikuti besarnya ujung dinamo. Ini memang harus hati-hati banget. Satu permasalahan biasanya kalau dinamo ini kadang-kadang kualitas dinamo ataukah kemiringan dinamo, kelurusan dinamo ini sangat penting agar tidak terjadi starternya berat. Nah seperti ini caranya, satu persatu. Selesai one way, lanjut ke gigi perantara, lanjut ke bagian rumah dinamo. Nah seperti ini, karena kita sekali lagi settingan ini perlu berpikir tenang. Nah oke, karena kalau sekali lagi perhitungan kita salah, biasanya yang sering salah perhitungan itu kalau model seperti ini, cara model ngedrat ataupun membuat drat baut ini pasti miring. Biasanya seperti itu. Kalau nanti miring, biasanya nanti starternya berat. Sebenarnya sepele. Kalau logika seperti ini sebenarnya sepele. Cuman kalau kita nggak berpikir strategi ataupun berpikir cermat, alias bisa dibilang Allah kayak gitu aja cepet bla 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 gitu kan. Hal seperti ini sebenarnya butuh ketenangan berpikir. Nanti ada yang kurang, kita tetap mengulang lagi. Sekali lagi, kerjaan seperti ini adalah bisa dibilang kepuasan ya. Kalau sudah selesai, sekali lagi cita rasa kepuasan itu pasti yang kita cari. Atau beliau yang punya motor pasti udah selesai kan. Hasilnya sudah selesai, tapi prosesnya yang kita nikmati, yang kita benar-benar jalani itu harus benar-benar proses. Nanti sudah dipasang semua, sudah capek-capek, ternyata masih kurang ini itu kan. Nah ini namanya kerjaan, prosesnya itu seperti itu. Kalau masalah hasil selesai itu gampang, cuman prosesnya seperti ini. Belum pas, kita lepas lagi, kita senai lagi, kita bor lagi, kita miringkan lagi. Proses seperti ini yang benar-benar kita lalui. Oke, kita sudah ini ya. Ini nanti kita lanjut ke bagian sesi berikutnya, yaitu tentang settingan terakhir, ke bagian video berikutnya. Kita cukup sampai di sini dulu karena durasi terlalu panjang. Ini khusus untuk proses awal. Nanti lanjut ke bagian video berikutnya. Oke, terima kasih matur nuwun sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Kurang dan lebihnya ini adalah proses pembuatan starter di Yamaha Alpha Ankle.
Jadi ceritanya mengubah menjadi double starter. Mudah-mudahan berhasil dan hasilnya maksimal. Terima kasih sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya tentang video lanjutan ini ya. Lanjutan Alpha Angle. Matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.